Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sazafra Zakiah NIM 18031100079 akan mereview salah satu jurnal internasional mengenai analisis empiris efisiensi ekonomi dan luas lahan petani kapas. Nah, latar belakang adanya penelitiannya ini yaitu Pakistan adalah negara pengekspor tekstil terkemuka dengan kontribusi 62% dari ekspor nasional dan mempekerjakan 40% tenaga kerja industrinya. Pasokan bahan baku lokal yang memadai untuk sektor manufaktur memiliki keuntungan yang signifikan untuk meminimalkan biaya dan bersaing untuk pasar internasional. Selama 1 dekade, Pakistan harus menderita status impor kapas yang parah untuk industri tekstil lokal karena produksi tanaman kapas yang tidak memadai pada saat itu. Dengan begitu, terdapat tujuan penelitian untuk mengukur efisiensi ekonomi dan ukuran pertanian di distrik Rahim Yarkand, daerah kapas inti dari zona kapas Punjab Selatan, Pakistan. Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan sampling digunakan dalam penelitian untuk pengumpulan data petani kapas yang dikategorikan di daerah penelitian. Terdapat 240 data petani kapas dikumpulkan dari wilayah studi dan petani kapas yang dikategorikan ke dalam 3 kelompok menurut status kepemilikan tanahnya, mulai dari yang kecil, menengah, dan besar petani kapas. Petani kapas dikategorikan dari pertanian kecil yang memiliki lahan hingga 12,5 hektar, pertanian menengah lebih dari 12,5 hektar hingga 50 hektar, dan pertanian besarnya lebih dari 50 hektar. Pendekatan parametrik sebagai stochastic frontier analysis memiliki signifikansi paling menonjol untuk pengukuran efisiensi karena signifikannya ini terhadap guncangan estimasi acak. Dapat pula diketahui pendekatan frontier stochastic Cobb-Douglas dengan fungsi persamaan sebagai berikut pada penelitian ini, yaitu log Y1 sama dengan B0 ditambah B1 log area ditambah B2 sampai seterusnya dengan ditambah B8 lalu ditambah VI dikurangi UI, di mana Y sama dengan total output kapas, B-nya merupakan parameter yang akan diestimasi, X1 area, X2 benih, X3 pupuk nitro, X4 pupuk DAP, X5 pestisida, X6 irigasi, X7 tenaga kerja, X8 budidaya. Sedangkan untuk VI sama dengan kesalahan acak, untuk UI merupakan variabel acak yang memiliki inefisiensi teknis dari sampel ke I. Diketahui pula efisiensi teknis dalam penelitian ini yaitu efisiensi teknis usaha tani dikategorikan dari yang kecil, menengah, besar, sehingga pertaniannya rata-rata adalah sebesar 0,79, 0,90, dan 0,70 efisien untuk memanfaatkan teknologi dan input tanaman yang diberikan. Rata-rata, skor efisiensi teknis menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara pertanian kecil, menengah, dan besar. Untuk efisiensi alokatifnya, petani kapas yang dikategorikan mulai dari yang lahan kecil, sedang, besar, relatif antara 0,92, 0,94, sampai 0,97, sedangkan efisiensi alokatif rata-ratanya keseluruhan adalah sebesar 0,94. Skor efisiensi alokatif rata-rata pertanian kecil, menengah, dan besar dilambangkan perbedaan antara ukuran pertanian tidak signifikan secara statistik. Sedangkan untuk efisiensi ekonominya dapat diketahui secara signifikan ditemukan lebih rendah di antara semua petani kapas yang dikategorikan kecil, sedang, besar sebesar 0,76, 0,85, dan 0,68. Rata-rata efisiensi ekonomi yang lebih rendah dari peternakan besar dan kecil dibandingkan dengan peternakan menengah masing-masing oleh skor efisiensi teknis yang lebih rendah. Motif penghematan biaya dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi teknis daripada alokasi, sementara keduanya meningkatkan efisiensi dapat mencapai penghematan biaya.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan, dalam perkiraan efisiensi rata-rata, petani kapas ukuran pertanian menengah lebih ekonomis, alokatif, dan secara teknis lebih efisien karena keahlian dalam kompetensi manajerialnya, input tanaman, dan menggunakan mekanisasi lanjutan di pertanian dibandingkan dengan petani ukuran pertanian kecil dan besar. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti itu, kompetensi manajerial pertanian perlu ditingkatkan pada petani kapas melalui peningkatan fasilitas pendidikan di daerah pedesaan, peningkatan layanan penyuluhan pertanian, dan pelatihan kepada petani, keakraban dengan tanaman terkait peningkatan penelitian saat ini sebagai persyarat untuk produksi tanaman kapas yang memadai untuk bersaing di dunia pasar. Nah, untuk kelebihan dari jurnal ini yaitu terdapat rekomendasi dari peneliti. Terdapat beberapa persamaan-persamaan dalam penelitian ini serta mudahnya dipahami dalam penulisannya. Untuk kekurangannya sendiri yaitu terdapat tabel dan penjelasan yang masih kurang terperinci dan kurang terstruktur di dalamnya. Sekian pemaparan atau review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.